membaca doa terlebih dahulu ya. Nanti kalau baca doa semuanya ikut membaca. Oke? Oke, Kakak Uki boleh pimpin doa. Oh, mau minum? Boleh minum dulu bentar. Oke, nanti diangkat tangannya semuanya ikut baca biar kita semua dimudahkan sama Allah. Oke, yuk Kakak Uki dipimpin doanya. Sikap sehat, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Kasa mau ngajak teman-teman buat menyanyikan lagu nasional dulu, biar kita tetap kenal, tetap hafal sama lagu nasional kita sendiri. Dari Sabang, judulnya dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal? Hafal. Ikut Kasna nyanyi bersama-sama ya. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tadi kita udah doa, udah nyanyi juga. Kasna mau ngajak teman-teman buat main games. Mau? Keluarkan boleh pensil, pulpen, ataupun penghapus salah satu ya. Cara mainnya, nah teman-teman, Kasna punya 3 kata. Nanti ketika Kasna menyebutkan kata sakit, teman-teman pegang perut. Kalau Kasna bilang sikut, teman-teman pegang siku. Kalau Kasna bilang sikat, tandanya ambil benda yang di depan teman-teman. Tinggal berisik, kalau berisik nanti gak kedengeran. Coba ya. Dengarkan katanya. Siku. Tidak berisik nanti kedengeran. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Coba, boleh diangkat benda yang tadi kita pakai buat main. Coba. Ada? Coba sebutin benda apa itu di tangan teman-teman. Pulpen. Terus? Pensil. Terus penghapus. Oke, tempat pensil. Ada pensil, pulpen, penghapus, tempat pensil. Itu kira-kira apa ya namanya? Benda mati, benda pada. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Tentang apa tadi? Iya, tentang benda. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku atau benda di sekitar kita. Alright? Nah, Kasna mau sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, warna, wujud, dan sifat fisiknya dengan benar. Nah, teman-teman, benda di sekitar kita banyak ya, bermacam-macam. Nah, apakah manusia, kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan termasuk benda atau tidak? Termasuk benda atau tidak? Termasuk. Terus kalau misalkan meja, kursi, lemari, laptop, HP termasuk benda atau tidak? Termasuk
juga, cuman bendanya termasuk ke dalam benda mati. Oke, teman-teman. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan juga ukuran. Benda berdasarkan warnanya. Coba kita lihat di sekitar kita tuh ada botol minum dan yang lain-lainnya. Ada warna-warnanya atau tidak? Ada. Jadi setiap benda itu pasti memiliki warna. Tidak ada benda yang tidak memiliki warna. Terus selanjutnya berdasarkan bentuknya, kira-kira lihat tuh, perhatikan benda di sekitar teman-teman. Ada bentuknya atau tidak? Ada. Bahkan kalau sekarang bentuknya bermacam-macam ya. Ada bentuk hewan botol minum tapi bentuknya lucu. Ada boneka yang bentuknya juga lucu, hewan-hewan ataupun benda-benda yang lainnya. Nah, selanjutnya benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Setiap benda mempunyai ukuran atau tidak? Punya. Yang ada benda yang ukurannya kecil, ada yang panjang, ada juga kalau di tengah-tengah apa? Sedang. Jadi ada ukuran yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar atau panjang. Oke, teman-teman, selanjutnya kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Nah, teman-teman, benda padat itu bentuknya tetap, ukurannya tetap, sifatnya padat. Oke, kita langsung Oke, teman-teman nih, langsung contohin. Yang pertama benda padat, bentuknya tetap nih. Kita lihat buku. Perhatikan di depan, buku bentuknya tetap atau bisa berubah-ubah. Tetap ya. Terus buku ukurannya tetap atau dia bisa berubah-ubah, misalkan bisa memanjang atau bisa kita kecilin, bisa atau tidak? Yang terakhir sifatnya padat. Jadi buku termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya benda cair. Coba selain air, benda cair yang kita ketahui ada apa? Banyak ya. Selain dari air minum yang sering kita minum atau yang kita gunakan buat mandi, ternyata masih banyak di luar sana yang termasuk ke dalam benda-benda cair. Bensin, oli, sirup, minuman itu semuanya termasuk ke dalam benda cair. Nih, Asna coba praktekkan ya. Nah, teman-teman, kita lihat yang kedua, benda cair. Benda cair bentuknya berubah atau tetap ya? Kalau tadi benda padat berubah atau bisa berubah atau tidak? Tidak. Kalau benda cair berubah atau tidak? Berubah. Maksudnya apa Kak Asna? Kok benda cair bentuknya berubah, tapi berubahnya sesuai wadah atau tempat. Teman-teman lihat ke depan nih. Kak Asna di sini punya air. Ini air ya. Nah, teman-teman perhatikan bentuk di dalam air ini masih kalau kita lihat lurus ya. Lurus dan tidak berantakan. Lihat sini. Tapi kalau kasih sediakan satu wadah, wadahnya bentuknya kira-kira sama nggak sih? Botol yang isi air sama yang tidak? Beda ya. Kita lihat apakah benar benda cair itu bentuknya berubah sesuai wadah. Ini wadahnya, ini benda cairnya berubah air. Kita lihat. Langsung tuangkan ke wadah yang berbeda. Nah, bentuknya lurus atau tidak? Tidak. Berubah mengikuti apa? Wadah. Nah, perhatikan teman-teman, benda cair itu ukurannya tetap. Nih, tadi kan Kak Asna tuang di sini
ukurannya tetap tapi kalau misalkan Kasa tuangin di wadah yang berbeda, bentuknya berubah. Yang tadinya airnya kita lihat lurus bentuknya sesuai sama botolnya, tapi ketika Kasa pindahkan ke wadah yang satu lagi, bentuknya berubah. Ada lekukan-lekukannya mengikuti wadah atau tempatnya. Oke, bisa dipahami perbedaan antara benda padat dan benda cair? Kalau benda padat itu dia tidak berubah, tapi kalau benda cair itu bisa berubah. Nah, yang terakhir, wujud benda yang terakhir adalah gas. Coba siapa yang bisa menyebutkan contohnya apa? Satu-satu apa? Oke, ada yang lain? Ada yang jawab? Asap. Oke, teman-teman perhatikan. Gas tadi udah disebutin ya, angin, udara, asap. Bentuknya berubah sesuai wadah sama kayak benda cair, tetapi perbedaannya ukurannya tidak tetap. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan. Kalau misalkan ada yang bakar sampah atau ada yang masak air di rumah, itu kan ada uapnya kan ya? Ada uapnya. Kira-kira uapnya berbentuk bus, bengkok atau apa? Tidak ada bentuknya ya. Tidak ada bentuknya karena pas dia menguap tidak ada wadahnya. Kecuali nih contoh nih, Kasna kasih contoh galon. Siapa yang suka niup galon? Kasna punya contoh galon nih. Tadi kan benda gas itu bentuknya berubah sesuai wadah. Perhatikan nih. Kasna punya punya galon, bentuknya seperti ini. Dia masih gepeng kan? Nah, kita tiup berarti kita masukin benda apa ke dalamnya? Benda gas berupa udara. Nah, di dalam balon ini sudah terdapat benda gas berupa udara yang tadi Kak Hasna tiup. Nah, teman-teman, benda gas bentuknya berubah sesuai wadahnya. Lihat, dia mengikuti bentuk balon yang bentuknya bulat. Terus ukurannya tak tetap. Nah, kita kalau perhatikan contoh galon yang lainnya, itu bentuknya ada yang panjang. Pernah lihat teman-teman? Ada yang panjang, ada juga yang berbentuk lucu seperti kepala hewan. Pernah lihat? Nah, itu menandakan bahwa di dalamnya terdapat benda gas yang bentuknya berubah mengikuti bentuk balonnya atau mengikuti wadahnya. Nah, selain contohnya tadi yang selain Kasna sudah kasih tahu, teman-teman ada yang bisa contohkan lagi benda apa lagi yang termasuk ke dalam gas? Angin, uap, debu, terus apa lagi? Angin nih, teman-teman kalau kita keluar terus lihat pohon-pohon bergoyang-goyang, itu berarti menandakan ada benda apa ya? Angin. Kalau pohonnya berarti benda apa? Benda itu. Sebutkan benda manakah yang termasuk benda cair? Kopi atau sirup ya? Sirup ya. Berarti benda cairnya ada berapa di depan? Terus coba sebutkan benda padat. Ada apa saja? Atau tas. Nah, itu termasuk ke dalam benda padat. Terus kalau benda gasnya apa ya yang di depan? Airnya itu bendanya apa? Padat. Nah,
tapi yang dihasilkannya adalah benda gas. Jadi anginnya itu yang disebut dengan benda gas. Terus teman-teman, di sini ada gambar lampu, tapi panahnya mengarah ke cahaya. Terus ada satu lagi yang belum kita sebutkan, api. Coba, itu termasuk benda atau tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Bentuknya berubah, tapi benda ada loh bentuknya yang berubah. Coba. Karena api dan cahaya itu tidak bisa diukur. Nah, tadi yang sebelumnya, yang tadi kita udah ketahui, benda dikelompokkan ke dalam 3. Apa saja tadi? Bentuk, warna, bentuk, sama ukuran. Berarti kan ciri-ciri benda itu memiliki ukuran. Nah, berarti api sama cahaya termasuk benda atau tidak? Tidak, karena dia tidak memiliki ukuran. Cara mengukur benda, posisikan ujung benda berada di titik 0 yang tertulis di alat ukurnya, yaitu penggaris. Nah, dari angka 0 tersebut kita dapat menghitung. Contohnya seperti di atas, penghapus. Kita lihat ujungnya sudah diletakkan pada angka 0, kemudian kita lihat ujung satunya lagi berada di angka 3. Berarti ukuran penghapus tersebut memiliki panjang 3 cm. Nah, teman-teman Kasa punya lagu tentang wujud benda, yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, sebentar. Ya, nanti kita gunakan 2 ketukan ya. 1, 2, 1, 2. Bisa? kita. Nah, ini Kasna punya lembar kerja kelompok, tugas untuk kalian. Nanti kelompoknya tadi sudah dibagi ya, 5 kelompok. Nanti dikerjakan di yang pertama, nanti boleh diukur menggunakan penggaris. Di setiap kelompok harus punya penggaris ya. Nanti diisi, kemudian nanti kita akan presentasikan hasil kerja teman-teman di depan. Setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masingnya. Paham? Paham! Silakan bagi kelompoknya ya, kertas tugas kelompoknya nanti silakan dikerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Oke? Oke,
kita bisa Bendanya apa? Menghapus. Ambil dulu penghapusnya. Diukur. Ada penghapusnya. Tulis satuannya sentimeter ya, yang ada di penggaris itu ada 15 sentimeter. 3,4. Tadi sudah kelompok mawar, sekarang coba kelompok matahari. Boleh maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, nanti ganti-gantian ya, satu-satu yang presentasi ke depan. Ya. Teman-teman diperhatikan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok Indra. Ini sini. Yang pertama ada pembagian. Panjangnya 10 cm. Untuk kedua ada pembungkus. Panjangnya 8 cm. Untuk tiga ada baju warna. Panjangnya 12 cm. Yang keempat ada pembungkus. Panjangnya 20 cm. Yang kelima ada buku tulis. Panjangnya 12 cm. Terima kasih. Tadi sudah ditampilkan semuanya ya dari kelompok masing-masing, dan alhamdulillah semuanya good job. Semuanya dapat mengukur benda dengan tepat sesuai dengan ukuran masing-masing benda. Dan alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang benda di sekitarku. Benda di sekitarku itu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda cair itu contohnya air, sirup, dan sebagainya. Contoh benda padat tadi kita sudah sebutkan meja, kursi, penghapus, pensil, dan juga tadi contoh benda gas itu ada angin, udara, uap, itu termasuk ke dalam benda gas. Teman-teman, benda di sekitar kita banyak atau sedikit ya? Contohnya kalau di kelas ada apa? Oke, selain yang bentuknya bisa kita pegang, ada lagi kayak benda yang kita belum sebutin. Udara itu juga termasuk. Oke, cukup. Itu juga termasuk ke dalam benda. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang wujud benda ada 3 kan? Ada apa saja? Ada benda padat, terus cair, sama gas. Bisa dipahami? Nanti di rumah jangan lupa dipelajari kembali materi kita hari ini. Boleh sambil belajar di rumah, misalkan sebutin benda-benda di rumah, benda cair, benda padat, ataupun benda gas. Yang pasti jangan sampai tidak diulang di rumah. Ya, saya ingatkan perlu kita syukuri. Allah sudah menciptakan begitu banyak benda di sekitar kita. Cara kita mensyukurinya dengan menjaganya, tidak merusaknya, tidak mengotorinya, tapi dijaga dengan baik benda-benda yang sudah dititipkan kepada kita. Oke, mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil